Sejauh ini, Qin Chen belum menyatu dengan orang kuat dengan transendensi tingkat kedua, apalagi transendensi puncak tingkat kedua. Sebelumnya, transendensi tingkat pertama seperti Ming Dao telah memberinya keuntungan yang begitu besar. Jika dia bisa memadukan transendensi tingkat kedua, keuntungan apa yang didapat dari transendensi puncak tingkat kedua? Qin Chen bahkan tidak bisa membayangkannya. Tuan Muda Chen, orang ini bukan hanya master detasemen puncak tingkat kedua, tetapi dia mungkin telah mencapai batas detasemen tingkat kedua, dan bahkan dapat menyentuh tatanan abadi tingkat ketiga. Pada saat ini, leluhur Wan Guming tiba-tiba mengatakan sesuatu. Qin Chen menyipitkan matanya ke pihak lain di mata air laut mati, dan mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa aura Jenderal Makam Mingyan lebih kaya daripada aura Tuan Istana Anyu, leluhur Tuoba, dan yang lainnya. Kakak, masih ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di tubuh orang ini. Pada saat ini, gadis kecil itu melihat ke arah makam Jenderal Mingyan dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Apakah ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di sana? Ucap leluhur Wan Guming terkejut. Di mata air laut mati, Qin Chen juga tertegun sejenak, dia mengerutkan kening dan menatap Jenderal Makam Mingyan lagi. Pada pemandangan ini, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi serius, dan dia tiba-tiba terkejut. Karena pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa nafas keteraturan abadi pada tubuh Jenderal Makam Mingyan tidak secara alami terungkap oleh dirinya sendiri, melainkan kekuatan yang memancar dari suatu tempat di tubuhnya. Artinya kekuatan tersebut sama sekali bukan miliknya. Qin Chen langsung terkejut. Meskipun Jenderal Makam Mingyan tidak berbicara, Qin Chen sudah menebak asal-usul kelompok orang ini. Kemungkinan besar mereka adalah 4 makam utama pemakaman Dewa Kematian yang telah disebutkan oleh Sa Gui sebelumnya. Dan Jenderal Makam Mingyan adalah penguasa pemakaman kematian, jadi kekuatan alam Orde Abadi di tubuhnya sangat sederhana. Kemungkinan besar pemilik area terlarang pemakaman kematian telah meninggalkannya di tubuhnya. Dan kekuatan ini jauh lebih kuat daripada tubuh roh yang ditinggalkan Raja Hantu Sen Ming di tubuh Tuan Muda Su. Ini jelas merupakan level klon. Cloning dari penguasa zona terlarang di tanah terbengkalai. Gumam Qin Chen langsung tenang. Awalnya, dia berpikir jika sesuatu terjadi, dia akan keluar dan mengambil tindakan, tetapi setelah merasakan klon kematian di tubuh Lord Mingyan, Qin Chen segera melepaskan ide ini. Leluhur Wan Guming, dengarkan perintahku nanti. Ucap Qin Chen dengan serius dan dia segera berpesan. Ya, Tuan Chen. Meskipun Wan Gumingzu agak bodoh, dia jelas bukan idiot, dia dengan cepat memahami alasannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya telah tiba di depan mata air laut mati. Jenderal Makam Mingyan melirik Sa Gui dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa batasan ini sulit untuk dilanggar? Mengapa aku melanggarnya begitu mudah? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Sa Gui tampak ketakutan dan buru-buru berkata, Tuan Mingyan, bawahan ini tidak tahu. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, tempat ini memang diselimuti batasan, tapi sekarang, ini. Tuan, apakah ada yang salah dengan mata air laut mati? Ucap pria transenden di sampingnya maju selangkah dan berkata dengan suara dingin. Jenderal Makam Mingyan memandangi air laut mati yang mengalir di depannya dan berkata dengan dingin, ini memang mata air laut mati di depan saya, tapi nafas mata air laut mati ini sepertinya agak lemah. Mata air laut mati adalah tempat yang bahkan pemilik area terlarang tidak bisa dengan mudah masuk, tapi tekanan pada dirinya dari mata air laut mati di depannya sangat kecil, dan itu terlalu aneh. Apa yang tidak diketahui oleh Jenderal Makam Mingyan adalah bahwa mata air laut mati yang mereka lihat hanyalah cangkang, dan air laut mati di dalamnya telah diserap ke dalam dunia kekacauan oleh Qin Chen, sehingga secara alami akan tampak sedikit lemah jika dilihat dari luar. Jenderal Makam Mingyan melihatnya sejenak, dan tiba-tiba berkata kepada Ming Dao di samping, kalian, masuk dan lihat. Apa? Kami, ucap Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingnu tiba-tiba menjadi ketakutan. Siapa yang tak kenal dengan kengerian mata air laut mati? Itu adalah tempat yang bahkan pemilik area terlarang pun tidak berani masuk. Jika mereka masuk, mereka mungkin akan langsung musnah oleh air laut mati. Alasan mengapa mereka datang ke sini hanya untuk mendapatkan wawasan dari luar. Apa, kamu tidak mau masuk? Ucap Jenderal Makam Mingyan mencibir. Begitu dia selesai berbicara, beberapa tubuh bawahan Ming Dao menjadi api gelap dan terbakar. Dalam sekejap,
mereka berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Jika kamu tidak masuk, kamu akan berakhir seperti mereka, kata Jenderal Makam Mingyan dengan dingin. Masuk, ayo masuk. Sebelum Lord Tianyin dan Liu Juemingnu dapat berbicara, Ming Dao adalah orang pertama yang berkata dengan ketakutan. Kemudian dia melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, semuanya, jika kamu ingin selamat, patuhi perintah Tuan Mingyan. Setelah mengatakan ini, Ming Dao menoleh untuk melihat makam Jenderal Mingyan, dan berkata dengan tegas, Tuan Mingyan, jika kami cukup beruntung untuk bertahan hidup di mata air laut mati ini, tolong bawa kami masuk dan biarkan kami bergabung dengan area terlarang, saya bersedia pergi ke sana untuk Anda. Berjalan melewati gunung dan api, tidak ada keraguan. Melihat ekspresi tegas Ming Dao, Sagui di sampingnya tidak bisa berkata-kata. Oh sial, sangat pandai berakting. Ming Dao dengan jelas mengetahui bahwa mata air laut mati berada di bawah kendali orang dewasa, namun dia tetap bertindak begitu berani di sini, jika dia tidak mengetahuinya, dia akan benar-benar terharu. Hah? Ya, jika kamu bisa selamat, aku tidak keberatan menerimamu, kata Jenderal Makam Mingyan dengan tenang. Di samping itu, para Master Transcendent yang dibawa oleh Lord Mingyan mencibir di dalam hati mereka. Pembudidaya hantu biasa ini benar-benar berani berpikir bahwa dengan tingkat kultivasi mereka, bertahan hidup dari mata air laut mati hanyalah mimpi bodoh. Setelah Ming Dao selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang terbang menuju mata air laut mati. Di bawah kepemimpinannya, Dewa Tianyin, Liu Juemingnu, dan banyak bawahan mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan keputusasaan, dan mengikuti terbang ke mata air laut mati. Orang-orang ini seperti pangsit di dalam air, mereka memejamkan mata dan langsung jatuh ke mata air laut mati. Dalam imajinasi mereka, jika mereka memasuki mata air laut mati dengan tingkat budidaya mereka, mereka akan langsung musnah. Namun yang membuat mereka sulit dipercaya adalah mereka hanya merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Saat berikutnya, mereka sudah sampai di ruang hampa, dikelilingi langit dan bumi yang kosong dan tidak ada jejak air laut mati sama sekali. Semua orang tercengang, lalu melihat tubuh mereka, masing-masing menunjukkan kegembiraan, mereka tidak mati. Apakah ini dunia di mata-mata air laut mati? Sungguh menakjubkan, gumam Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu terkejut. Ming Dao, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu melihat sosok tiba-tiba muncul di depan mereka, seperti dewa berjalan menuju mereka selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan mereka semua, menatap Ming Dao dengan senyuman di bibirnya. Ming Dao, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Ucap Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu terkejut, dan menoleh untuk melihat ke arah Ming Dao. Namun, pada pandangan ini, mereka tiba-tiba terkejut. Ketika Ming Dao melihat orang itu datang, dia berlutut dengan satu kaki. Di bawah pandangan semua orang, dia dengan bersemangat mengangkat tangannya ke orang di depannya dan berkata, Ming Dao, beri hormat kepada tuannya. Apa, tuan? Melihat Ming Dao berlutut dengan hormat di depan mereka, Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu tiba-tiba terkejut, dan kemudian mereka melihat seorang pembudidaya hantu yang tampak sangat muda berjalan mendekat. Ming Dao, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Lord Tianyin dan Liu Juemingnu berkata kepada Ming Dao dengan kaget. Tentu saja, orang di sini tidak lain adalah Qin Chen. Qin Chen memandang Ming Dao dan berkata dengan tenang, bangun, tidak perlu terlalu sopan. Ya, tuan, ucap Ming Dao berdiri, lalu berbalik untuk melihat Dewa Tianyin, Liu Juemingnu, dan banyak bawahannya yang hadir dan dia berkata, apa yang terjadi? Semuanya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda, ini tuanku, pemilik mata air laut mati dan reinkarnator kosmik. Ucap Ming Dao sambil tersenyum. Apa? Pemilik mata air laut mati. Reinkarnator kosmik. Ucap Tianyin Shenzun dan Liu Juemingnu sama-sama mengubah warna mereka. Ya, tuanku, dia telah menaklukkan mata air laut mati di sini, dan dia juga merupakan reinkarnator kosmik, mengendalikan dunia ini. Di mana Anda berada sekarang, itu berada di dunia batin tuanku. Ucap Ming Dao tersenyum, dan kepanikan sebelumnya benar-benar hilang. Dunia di dalam tubuh. Gumam Lord Tianyin dan Liu Juemingnu terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Ketika mereka merasakan dunia di sekitar mereka, hati mereka langsung tenggelam.
Pantas saja mereka merasakan ada yang tidak beres setelah memasuki mata air laut mati. Pada saat ini, mereka benar-benar terbangun. Mereka tidak bisa lagi merasakan aturan dunia bawah. Hubungan antara mereka dan jalan dunia bawah sepertinya diblokir. Bagaimana ini mungkin? Ming Dao, kamu bilang kamu punya kesempatan untuk memiliki mata air laut mati sebelumnya, tapi kamu berbohong kepada kami. Mata air laut mati itu ternyata palsu. Ucap Liu Juemingnu gemetar, dengan ekspresi kaget dan marah. Ming Dao menggelengkan kepalanya dan berkata, Mingnu, aku tidak berbohong padamu. Mata air laut mati itu nyata, tapi telah ditaklukkan oleh tuanku. Dan peluang besar yang kukatakan sebelumnya juga benar. Aku membawamu ke sini hanya untuk berlindung pada tuanku. Selama Anda mengintegrasikan jalan asli Anda dengan sumber dunia tuanku, Anda dapat berintegrasi ke dalam aturan dunia. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan memahami upaya sungguh-sungguh saya. Ucap Ming Dao berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita bilang tidak? Ucap Lord Tianyin mendengus, dan dengan keras, lonceng hitam langsung muncul di tangannya, melayang di antara langit dan bumi, dan cambuk tulang hitam juga muncul di tangan Liu Juemingnu. Ming Dao, kamu berkolusi dengan orang luar. Sekarang Lord Mingyan berada tepat di luar mata air laut mati. Jika kamu melakukan ini, begitu Lord Mingyan mengetahuinya, kita semua akan mati di sini. Teriak Dewa Tianyin dengan marah. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak percaya pada Ming Dao saat itu, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Sekarang dia berada dalam dilema. Ming Dao menyaksikan Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu memperlihatkan senjatanya, namun tidak ada rasa panik sama sekali, ia hanya menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua tidak tahu seberapa kuat tuanku. Kalian akan berterima kasih padaku nanti. Setelah mengatakan ini, Ming Dao tidak repot-repot memperhatikan mereka berdua. Dia membungkuk hormat kepada Qin Chen dan berkata, Tuan, tolong ajari mereka. Qin Chen langsung mengangkat tangannya, paksaan yang mengerikan turun seketika. Dalam sekejap, Dewa Tianyin dan Liu Juemingnu merasa bahwa kekosongan di sekitar tubuh mereka terkurung dalam sekejap, dan kekuatan pengikat yang mengerikan menyelimuti mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua tampak ngeri. Di hadapan para pembudidaya hantu muda di depan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jenis budidaya apa ini? Segera berintegrasi ke dunia ini, dan kamu akan memiliki cara untuk bertahan hidup, jika tidak, kamu akan mati. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, tanpa memberi mereka berdua waktu untuk bereaksi. Kekuatan penekan di dunia sekitarnya menjadi semakin kuat. Begitu ada suara klik, kekosongan di sekitarnya mengeluarkan suara penindasan yang keras. Sekarang musuh yang kuat ada di luar, Qin Chen secara alami tidak mau membuang waktu dan tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk memikirkannya. Jika keduanya bergabung ke dalam asal sebelum mereka jatuh, mereka secara alami akan dapat bertahan hidup. Tetapi jika mereka masih bertahan dalam obsesi mereka hanya akan ditekan sedikit demi sedikit sampai mereka mati. Namun sebelum tubuh mereka berdua pecah, tubuh para pembudidaya hantu yang datang bersama mereka sudah mulai retak, dan jiwa mereka tersebar bersama, berubah menjadi ketiadaan di bawah tekanan dunia kekacauan. Apa yang masih kalian lakukan dalam keadaan linglung? Kenapa kalian tidak segera berintegrasi ke dunia ini? Apakah kamu menunggu untuk mati? Ucap Ming Dao berkata dengan marah saat melihat ini. Baik tuanku, ucap sekelompok master dari lembah pedang ini tidak memiliki ruang untuk melawan. Mereka hanya terkejut dengan kata-kata Ming Dao sebelumnya. Bagaimana mereka berani ragu sekarang? Mereka buru-buru mengikuti instruksi Ming Dao dan segera bergabung dengan dunia kekacauan ini. Saat mereka bergabung ke dalam dunia kekacauan, kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, sekelompok dari mereka tiba-tiba merasakan lahirnya kekuatan yang menakjubkan. Mereka merasakan tubuh mereka dengan ngeri, dan menemukan bahwa budidaya mereka, yang belum ditingkatkan di tanah terlantar ini selama ratusan juta tahun, perlahan-lahan mengendur pada saat ini. Tampaknya ada kekuatan baru dalam asal-usul mereka dan perlahan meningkat. Ini adalah, sebelum keterkejutan di hati mereka mereda, aura mengerikan naik ke langit. Di bawah pandangan semua orang, tingkat kultivasi banyak dari mereka meningkat dengan cepat. Banyak dari mereka awalnya berada di puncak alam tertinggi, pada saat ini, dalam satu gerakan, mereka memasuki alam semi-transendensi. Dalam sekejap,
ratusan detasemen setengah langkah lahir di tempat kejadian. Kekuatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dari detasemen setengah langkah muncul di dunia kekacauan ini. Qin Chen segera merasakan bahwa dunia yang kacau ini melambat lagi. Alasan utamanya adalah kali ini Ming Dao membawa terlalu banyak orang biasa dari klan Ming, hampir semua master menjanjikan dari lembah pedang di bawah. Selain itu, di antara orang-orang ini banyak juga dari lembah Sayin dan punggung bukit Liu Jue. Meskipun kelompok orang ini memiliki tingkat budidaya rata-rata, jumlah mereka menutupi kelemahan mereka dalam budidaya. Seluruh dunia kekacauan mengalami perubahan yang menakjubkan dalam sekejap. Sementara tingkat kultivasi kelompok orang ini meningkat pesat, di dunia kekacauan, Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingnu tercengang. Ini, apa yang terjadi? Anda harus tahu bahwa ketika tiga kekuatan besar bersatu, totalnya hanya ada sekitar 20 detasemen setengah langkah. Tapi sekarang, dalam sekejap, ratusan detasemen setengah langkah telah lahir. Ini sungguh mengejutkan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah setelah 1 atau 20 bawahan setengah langkah yang awalnya mengikuti mereka, setelah berintegrasi ke dunia, aura mereka melonjak, dan aura transenden berkembang samar-samar. Banyak dari bawahan mereka sebenarnya memiliki perasaan memasuki alam transenden saat itu juga. Oh, terobosan dan transendensi. Hati Qin Chen tergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tubuh agungnya seperti dewa, dan dia berada di depan semua orang dalam sekejap. Qin Chen mengulurkan tangan besarnya dan menekannya langsung ke kepala orang-orang di bawah. Dalam sekejap, garis terang menyala di alis orang setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Garis hitam mengalir. Di dunia kekacauan, kekuatan guntur dan malapetaka yang mengerikan tiba-tiba muncul. Kekuatan guntur dan malapetaka ini berwarna biru. Ini adalah kekuatan guntur penghakiman ilahi Qin Chen. Serangkaian guntur penghakiman ilahi yang menakjubkan dengan cepat jatuh antara langit dan bumi. Qin Chen menggunakan kekuatan guntur penghakiman ilahi untuk mengembangkan kekuatan transenden reinkarnasi dan guntur takdir. Pada saat ini, Qin Chen tertahan di antara langit dan bumi. Di atas kepalanya, Istana 10 Kesengsaraan muncul. Dengan Istana 10 Kesengsaraan sebagai tubuh utama awan kesengsaraan, 10 ujian reinkarnasi berubah menjadi 10 ujian reinkarnasi, takdir, dan guntur tingkat pertama. Qin Chen sendiri memperoleh warisan dari Kaisar Yuming dan mengembangkan aura dunia bawah, lalu menggunakan kekuatan garis keturunan guntur di tubuhnya untuk berubah menjadi kekuatan guntur dan bencana yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, garis-garis guntur biru melonjak, dan dalam proses jatuhnya, mereka langsung berubah menjadi awan gelap bencana dunia bawah. Petir yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti banyak ahli transenden setengah langkah di bawah. Raungan menyakitkan terdengar, dan banyak master transenden setengah langkah yang diselimuti awan reinkarnasi tak berujung dan kesengsaraan takdir meraung kesakitan, tetapi aura di tubuh mereka terus bertambah kuat. Di depan mata mereka, serangkaian bencana reinkarnasi muncul. Tingkat pertama adalah fantasi, lalu ada tanah, air, api dan angin. Lalu tibalah ruang, sumber racun, waktu, jiwa, penghakiman tanpa akhir. Kekuatan yang mewakili 10 tingkat reinkarnasi dan guntur serta malapetaka kehidupan meledak dalam sekejap. Selain itu, Qin Chen juga mengaktifkan kekuatan laut mati di pedang karat misterius. Niat membunuh yang mengerikan di air laut mati berubah menjadi pembunuhan dan kesengsaraan guntur, melemahkan jiwa dan tubuh orang-orang ini. Di bawah, Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingnu sama-sama tercengang. Apa yang mereka lihat? Qin Chen di depannya berubah menjadi kesengsaraan guntur reinkarnasi, dan kemudian membiarkan orang-orang kuat yang mereka bawa menerobos alam transendensi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi mereka, bahkan leluhur Wan Guming di sampingnya pun tercengang. Dia telah mengikuti Kaisar Yuming selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat apapun, tetapi pemandangan di hadapannya benar-benar di luar imajinasinya. Bencana reinkarnasi. Ini adalah awan bencana mengerikan yang memungkinkan orang menerobos alam transendensi. Ini telah dikembangkan oleh Master Chen. Ini seperti melihat hantu. Tuan Muda Chen pantas menjadi Master Chen. Tidak heran bahkan Kaisar Yuming memintanya untuk mengikuti Master Chen. Di sampingnya, gadis kecil itu juga membuka matanya lebar-lebar, dengan rasa tidak percaya di matanya. "Kakak, kamu luar biasa." Dia bergumam, dan dalam pandangannya,
Qin Chen di atas kepalanya diselimuti guntur yang tak ada habisnya, berubah menjadi dewa tertinggi yang berdiri dengan bangga. Akhirnya, takdir reinkarnasi yang berat pun jatuh. Ada suara gemuruh, dan pada saat yang sama dengan guntur tak berujung jatuh, 5 transendensi telah lahir. Ketika kelima Master Transenden ini lahir, perubahan luar biasa terjadi di seluruh dunia kekacauan, menjadi semakin kokoh dan kuat tak tertandingi. Dunia kekacauan tampaknya telah mengalami beberapa perubahan khusus. Gumam Qin Chen mendongak dan berpikir. Dunia kekacauan di masa lalu hanyalah dunia normal. Sekarang, di bawah reinkarnasi evolusioner Qin Chen, 5 orang kuat transenden telah lahir. Ini adalah peningkatan yang sangat besar bagi dunia kekacauan. Pada saat ini, 5 sosok transenden melonjak ke langit dalam sekejap, dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Mereka berlutut dengan hormat dengan ekspresi bersemangat. Kelima master ini sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun di tanah terlantar, mereka semua ingin menerobos ke alam transenden, tetapi mereka tidak pernah mampu melakukannya. Sekarang, mereka akhirnya membuat terobosan. Dan ketika mereka menerobos transendensi, mereka juga dengan jelas merasa bahwa Qin Chen di depan mereka adalah dewa kelompok mereka, yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Di bawah, ratusan transenden setengah langkah yang tidak pernah benar-benar menerobos, serta ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, juga berlutut dengan ekspresi hormat. Bangun, ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri seperti orang percaya yang fanatik. Meskipun kalian berlima telah menembus transendensi, itu hanya di dunia di dalam tubuhku sendiri. Jika kamu ingin benar-benar menjadi orang yang kuat dengan transendensi, kamu juga harus mencapai terobosan di dunia bawah. Namun, dengan basis kultivasi Anda saat ini, selama Anda kembali ke dunia bawah, Anda dapat menerobos kapan saja. Bagi kalian, hal yang sama juga berlaku. Ucap Qin Chen memandang yang lain. Meskipun orang-orang yang tersisa ini belum pernah memasuki alam transendensi, mereka telah mencapai alam tersebut. Selama mereka kembali ke dunia bawah, saya khawatir banyak dari mereka yang benar-benar dapat memasuki alam transendensi. Kalian berdua, apa yang masih membuatmu ragu-ragu? Pada saat ini, Ming Dao berteriak tajam kepada Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu, yang benar-benar tercengang. Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingnu langsung terbangun. Ming Dao, alasan mengapa kamu mampu menembus transendensi tingkat pertama adalah karena... Ucap keduanya tiba-tiba menatap Ming Dao. Jika tidak, apalagi? Ucap Ming Dao berkata dengan bangga, tuanku adalah master paling tertinggi di dunia. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan tuanku. Itulah berkat yang telah Anda peroleh dalam hidup ini, tapi kalau kamu masih keras kepala, itu berarti kamu tidak layak menjadi penganut tuanku. Ucap Ming Dao berkata dengan tajam. Pada saat ini, Qin Chen juga menoleh. Hanya dengan melihat mata Qin Chen, Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu merasa jiwa mereka akan runtuh. Kami bersedia menjadi anggota Komando Master dan melayani Anda sebagai Master. Ucap Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu memiliki perasaan bahwa jika mereka tidak menyerah, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, segera, mereka berdua mengabaikan segalanya dan mengintegrasikan sumber mereka ke dalam dunia kekacauan dalam sekejap. Pada saat kedua orang itu bergabung, suara gemuruh seperti langit terdengar di benak mereka, dan kekuatan yang mewakili kekuatan tertinggi di dunia memasuki tubuh mereka, menyebabkan kultivasi mereka meningkat dalam sekejap, menuju puncak transendensi. Pada saat yang sama, dunia kekacauan juga meluas lagi, alam semesta terbuka dan meluas dengan kecepatan Big Bang yang mencengangkan. Setelah beberapa saat, dunia kekacauan menjadi tenang dan menerima banyak makanan. Bagus, gumam Qin Chen. Aura segala sesuatu di tubuhnya menjadi semakin terkonsentrasi. Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu mengandalkan integrasi mereka ke dalam dunia kekacauan untuk mencapai transendensi puncak tingkat pertama. Saya telah bertemu dengan Master. Ucap Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu berlutut satu demi satu, postur Liu Jue Mingnu rendah, sosok anggunnya terlihat, dan sepasang bokong halusnya terangkat tinggi. Bangunlah. Sekarang aku perintahkan kalian bertiga segera keluar dan membawa orang-orang dari dunia luar itu ke tempat ini. Kata Qin Chen dengan ringan. Tuan, Sagui telah membawa Jenderal Makam Mingyan dari pemakaman Dewa Kematian. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jika dia menerobos ke tempat ini, saya khawatir.
Ucap Ming Dao buru-buru berseru. Tidak masalah. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya puncak transendensi tingkat kedua. Anda meninggalkan mata air laut mati dan membawanya ke mata air laut mati. Saya punya rencana sendiri. Sudut mulut Qin Chen melengkung dengan sedikit ketidakpedulian. Baik Tuan. Ucap Ming Dao. Liu Juemingnu dan Tian Yin Shenzun langsung memberi hormat, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba menghilang dari dunia kekacauan. Tuan Chen, apakah Anda ingin Jenderal Makam Mingyan memasuki dunia batin? Pada saat ini, Wan Gu Mingzu dengan cepat melangkah maju dan mengerutkan kening, bukankah ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Jenderal Makam Mingyan? Jika itu benar Master Transcendent tingkat ketiga, begitu kekuatannya memasuki tempat ini, saya khawatir. Qin Chen mencibir dan berkata, jangan khawatir, saya punya rencana sendiri. Di tangan Qin Chen, pedang karat misterius muncul, dan sedikit niat membunuh yang dingin naik ke langit dalam sekejap. Tentu saja, diperlukan metode berbeda untuk menangani Jenderal Makam Mingyan. Dunia kekacauan bukannya tak terkalahkan. Jika penguasa zona terlarang menerobos dunia kekacauan saat ini, dia khawatir seluruh dunia kekacauan akan terkoyak. Hanya ketika dunia kekacauan menjadi benar-benar kuat barulah ia dapat menampung semua hal di dunia. Ini adalah tujuan lain dari perluasan berkelanjutan dunia kekacauan oleh Qin Chen.